Salam hebat Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya I Gusti Lanang Agung Adi Prana, Guru IPA sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum di SMP Negeri Hindu 3 Blabatu. SMP Negeri Hindu 3 Blabatu terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sekolah ini telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak semenjak Agustus 2022. Sebagai sekolah penggerak, SMP Negeri Hindu 3 Blabatu harus menjadi pionir perubahan dalam implementasi kurikulum merdeka. Namun dalam implementasinya ditemukan beberapa kesulitan. Salah satunya, guru masih berkendala dalam memahami penyusunan modul ajar dan teknik asesmen yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Di samping itu, adanya kesenjangan dalam pemahaman implementasi kurikulum antara guru penggerak dan yang bukan sebagai guru penggerak. Mengingat di sekolah kami ada 3 orang guru sebagai guru penggerak dari 30 orang guru. Untuk mengetahui kesulitan para guru dalam implementasi kurikulum merdeka, saya telah melaksanakan survei berupa kuesioner menggunakan Google Form. Hasil data kuesioner menunjukkan bahwa 50% rekan guru mengalami kesulitan dalam penyusunan modul ajar berdiferensiasi, 20% kesulitan dalam penyusunan teknik asesmen, 10% kesulitan dalam mengembangkan media pembelajar yang inovatif, dan 20% kesulitan dalam mengembangkan ATP. Melihat permasalahan tadi, perlu sebuah inovasi perubahan untuk menggerakkan rekan sejawat agar bisa berkolaborasi mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagai salah satu inovasi yang saya terapkan, yaitu membentuk komunitas belajar dengan menggunakan strategi peer mentoring. Terpilihnya strategi peer mentoring untuk mengatasi masalah tersebut didapatkan melalui proses diskusi yang cukup intens dengan kepala sekolah dan guru penggerak. Kemudian kami mempersiapkan program kerja komunitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar para pendidik. Dari hasil diskusi tersebut, disepakati pelaksanaan komunitas belajar dengan nama Sesi Permen, yaitu setiap Selasa siang melaksanakan peer mentoring. Selanjutnya kami mengadakan sosialisasi komunitas belajar yang dibuka oleh kepala sekolah. Berdasarkan rekapan data yang kemarin kita dapatkan, ya, saya menggunakan Google Form, didapatkan data bahwa Bapak Ibu guru mengalami kendala di dalam pemahaman terkait dengan penyusunan modul ajar. Itu ada 50% Bapak Ibu guru yang belum memahami. Sosialisasi ini dibawakan oleh saya sendiri sebagai ketua tim komunitas belajar. Hal yang dibahas yaitu program kerja yang akan digunakan sebagai prioritas dalam komunitas belajar. Dalam sesi diskusi, para pendidik sangat antusias menyimak pemaparan materi yang disampaikan. Nah, terkait dengan program kerja komunitas belajar kita yang sudah dirancang, yaitu program kerja pertama sosialisasi. Nah, pada momen hari ini kita ambil kegiatan sosialisasi, kemudian pembentukan penyampaian program kerjanya, kemudian yang ketiga ada penyusunan mengikuti berbagai workshop ya, implementasi kurikulum merdeka dan lain-lainnya yang perlu kita terapkan di dalam komunitas belajar. Mohon bertanya sebentar Bapak, apakah pada komunitas belajar ini kita memiliki waktu pertemuan yang terkontinu atau secara rutin gitu? Komunitas belajar ini telah disepakati bersama bahwa pelaksanaan pendampingan komunitas belajar dilaksanakan setiap Selasa siang. Hal ini tentu sudah sesuai dengan nama program yaitu Sesi Permen,
yang merupakan akronim dari Selasa Siang Peer Mentoring. Peer mentoring adalah sebuah strategi pendampingan dari rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka. Yang menjadi mentor dalam hal ini adalah saya sendiri, tim pengembang kurikulum, beserta guru penggerak yang ada di SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu. Selanjutnya, dilaksanakan pendampingan kelompok belajar oleh para mentor secara berkesinambungan setiap Selasa siang. Mentornya adalah saya sendiri selaku wakakurikulum, satu guru penggerak, dan satu guru yang sudah mengikuti pelatihan Komite Pembelajaran atau PKP. Dalam tahap pendampingan, terjalin diskusi dan berbagi pengalaman terkait pengembangan modul ajar dan teknik asesmen, serta para pendidik sangat antusias mengikuti tahap pendampingan. Para pendidik terbagi menjadi beberapa kelompok belajar berdasarkan mata pelajaran yang diampunya. Hal ini memudahkan para mentor untuk memantau setiap tahap perkembangan belajar pendidik lainnya. Tahap pendampingan ini bertujuan untuk membangun budaya belajar bersama dan berkolaborasi mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu mengatasi kesenjangan dalam pemahaman implementasi kurikulum Merdeka. Kami juga melaksanakan supervisi kelas untuk mendapatkan masukan dari rekan sejawat mengenai penerapan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid. Dan juga tekstur dari makanan tersebut. Oke. Kalau di unit 2, nanti kalian belajar gimana caranya meminta dan memberikan informasi terkait makanan maupun bahan-bahan untuk membuat makanan tersebut. Yang Pak bilang tadi ini tujuan pembelajaran di awal ya. Terus yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat langkah-langkah. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru, saya selaku Ketua Komunitas Belajar telah mendaftarkan komunitas sekolah melalui PMM dengan nama Forkom Las Pantry sebagai forum komunikasi antar komunitas sekolah maupun lintas sekolah daerah lain, sehingga bisa berbagi praktik baik yang nantinya bisa digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah. Hasil tahap pendampingan didapatkan beberapa modul dan instrumen asesmen. Selanjutnya, saya buatkan Google Drive bersama, dan hasil karya dikumpulkan dalam satu folder dengan nama Rube Dabora, yaitu ruang berbagi data dan berkolaborasi, untuk mempermudahkan akses antar anggota komunitas Proses belajar. belajar dalam komunitas belajar kami terjadi secara berkelanjutan, yaitu setiap hari Selasa siang. Hal ini diharapkan mampu membentuk sebuah ekosistem dan budaya belajar bersama. Tentunya akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar para peserta didik. Perkenalkan, nama saya Iwayan Apriana Girika. Saya mengampu mata pelajaran PJOK. Terima kasih kepada Pak Agung yang telah mengembangkan komunitas belajar sehingga bisa membuat modul ajar, khususnya modul ajar berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyuni, saya Kepala SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu. Dengan pengembangan komunitas belajar di sekolah sangat memberikan dampak positif terutama bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi terhadap transformasi perubahan pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agung sebagai Ketua Komunitas Belajar yang telah berinovasi dalam menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian inovasi yang telah saya terapkan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.